Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andria Rusyidi dari kelompok A10 dengan NIM K00231109. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Oke, seperti yang kita ketahui, dinding abdomen terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan paling dalam atau paling profunda ada yang namanya peritoneum. Nah, apa itu peritoneum? Peritoneum adalah pelapis rongga abdominopelvic. Jadi, pelapis rongga, abdomen, dan juga sekaligus pelvis, serta pelekat organ dalam. Nah, peritoneum ini terdiri dari membran serosa transparan yang dia itu memungkinkan organ-organ visceral itu untuk tanpa digesekkan. Jadi saling meluncur melintasi satu sama lain tanpa merusak dirinya sendiri atau dinding rongga. Nah, peritoneum tersebut itu juga terdiri dari beberapa lapisan. Jadi mesotelium dan lapisan sel epitel squamous sederhana, serta memiliki dua lapisan kontinu yang saling berhubungan. Peritoneum itu sendiri yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal itu peritoneum yang mengelilingi seluruh dinding abdomen. Sementara untuk peritoneum visceral itu peritoneum yang dia itu mengelilingi organ visceral itu tersebut. Jadi kan di rongga abdomen kan ada kavitas atau rongga ini. Jadi semuanya itu peritoneum parietal. Sementara yang misalnya gaster, terus hepar itu mereka itu memiliki peritoneum sendiri yang itu disebut peritoneum visceral. Oke. Lalu ada pembagian organ berdasarkan peritoneum. Ada dua, yaitu intraperitoneum dan retroperitoneum. Untuk intraperitoneum, seperti namanya sendiri, intra yang artinya di dalam, berarti organ yang di dalam peritoneum. Sementara retroperitoneum yang artinya retro itu di belakang, seperti yang bisa kita ketahui biasanya kalau ayo dengerin musik retro. Musik retro kan musik-musik yang dulu. Jadi di zaman yang ke belakang, kalau retro itu yang belakang. Belakang peritoneum. Oke, kita mulai dari uh, retroperitoneum karena ini adalah acuan dari organ-organ yang ada di peritoneum itu sendiri. Untuk organ retroperitoneum ada singkatannya yaitu Sedgwicker. Yang pertama S suprarenal gland, lalu ada retroperitoneum tadi ada Sedgwicker, S suprarenal gland, untuk A aorta, D duodenum kecuali par superior. Jadi untuk par superior atau yang setelah keluar dari gaster, setelah dari pylorus itu termasuk dari intraperitoneum. Lalu B pankreas kecuali kauda. Bagian paling pucuknya itu yang seperti ekor itu termasuk intraperitoneal. Lalu U ureter, C colons. Kolon ini yang pars ascendens dan descendens. Lalu K kidney atau ginjal, ren, E esophagus, dan yang terakhir R rectum. Nah, Sedgwicker ini adalah organ-organ retroperitoneum. Nah, selain Sedgwicker ini adalah organ intraperitoneum. Antara lain gaster, duodenum, pars, ada singkatannya, gastrice, idivero, tasik asli. Gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix, piriformis, kolon, kolon yang transversum, serta kolon yang sigmoid, kauda pankreas, lien, dan hepar. Ini yang intra.
Lalu ada yang namanya duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini adalah alat penggantung peritoneum. Alat penggantung peritoneum itu namanya mesentery. Ini salah satu sebenarnya. Mesentery, yang itu dia itu menggantung di omentum, lalu membentuk ligamentum peritoneum. Menggantungkan omentum dengan ligamentum peritoneum. Nah, mesentery ini adalah alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior, yaitu berisi pembuluh darah, saraf, dan limfa untuk organ yang digantunginya. Duplikator peritoneum ada tiga, yaitu mesentery, omentum, dan ligamentum peritoneum. Untuk mesenterium sendiri, mesenterium adalah lipatan peritoneum yang melekatkan viscera ke dinding abdomen posterior. Jadi semuanya itu menggantung di uh, peritoneum bagian posterior untuk yang mesentri ini. Ini ada mesentri dari radix mesenterium, ini yang di tengah. Ini radix dari mesenterium atau akar dari mesenterium sendiri. Lalu untuk radix mesokolon transversum. Nah, mesokolon transversum ini akar yang menggantungkan dari kolon transversum. Nah, kalau mesentri tadi kan untuk intestine tenue. Sementara mesokolon ini untuk kolon atau usus besar. Alat penggantungnya namanya mesokolon. Sementara kalau untuk appendix namanya mesoappendix atau mesenteriolum. Itu. Nah, ada mesokolon ini punya dua radix, yaitu radix mesokolon transversum yang ini. Suatu lipatan peritoneum menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Jadi pelekatan dengan dinding posterior abdomen. Lalu ini radix mesenterium yang tadi, lipatannya peritoneum luas membentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ilium dengan dinding posterior. Radix yang ini. Lalu ini ada radix mesokolon yang bagian sigmoidium. Dia itu yang menggantungkan sigmoid dengan dinding posterior. Bentuknya huruf V terbalik. Kalau V terbalik mesti mesokolon, radix mesokolon sigmoidium. Lalu untuk omentum. Nah, omentum itu apa? Omentum itu seperti tirai yang dia itu uh, terdiri dari lapisan-lapisan lemak. Nah, dia itu adalah lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum dan organ-organ sekitarnya. Nah, ada dua omentum di abdomen. Ada omentum maius ini yang dia itu dari gaster dan duodenum ke bawah, dan juga omentum minus antara gaster dan hepar. Omentum terdiri dari dua lapisan peritoneum yang berjalan dari gaster, yaitu omentum maius di dasar kurvaturanya sama hepar, dan juga omentum minus, omentum minus dari dasar kurvatura ke hepar, dan juga omentum maius dari greater kurvatura ke kurvatura mayor ke mesenterium dorsalis. Tuh, ini mayor, ini minor. Oke. Lalu untuk Omentum maius itu sendiri disusun oleh 4 ligamentum. Yang pertama adalah gastroperenica, yaitu gaster dengan perenica itu yaitu uh, apa itu namanya, diafragma. Gastrocolica, gaster dengan kolon,
gastrosplenica, gaster dengan spleen atau lien, dan splenorenale, yaitu spleen dengan ren. Nah, terdapat fasa gastromentalis epiploica dextra dan fasa gastromentalis epiploica sinistra. Lalu untuk omentum minus itu terdiri dari dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatogastricum atau gastrohepaticum di bagian medialnya yang melintasi antara hepar dan gaster. Sementara hepar dan duodenum yang dekat-dekat dengan pylorus ini namanya ligamentum hepatoduodenale di lateral. Oke. Untuk ligamentum peritonium sendiri ada di hepar dan juga gaster. Nah, apa itu ligamentum peritoneum? Yaitu ligamentum yang terdiri dari dua lapisan peritoneum yang menghubungkan dua organ satu dengan yang lain atau melekatkan organ pada dinding abdomen dan membentuk bagian dari omentum. Kalau ini kan termasuk dari yang omentum, yang di gaster, gastrocolica, gastrobrenica, dan gastromilica. Nah, hepar ini ada yang tidak termasuk dari omentum, yaitu ligamentum gastrocnemius yang membagi hepar menjadi dua lobus, kanan dan kiri, dexter dan sinistra. Dia itu melekat ke peritoneum nanti, falciformis nih. Falciformis. Lalu kita mengenal yang ada namanya greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Nah, apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow? Mereka itu adalah bagian dari kavitas abdomen. Jadi mereka itu rongga-rongga. Sac itu kan artinya kantong. Nah, kantong dari, jadi kan rongga itu membentuk kayak kantong-kantong gitu gambarnya. Ini ada gambarannya dari buku More Clinical Anatomy. Yang biru muda ini bagian dari greater sac. Sementara yang biru tua ini lesser sac. Nah, greater sac ini sering disebut dengan cavitas peritoneum maius. Nah, dibagi menjadi dua kompartemen, yaitu infrakolika, suprakolika dulu, yang di atas kolon, dan juga infrakolika yang di bawah kolon. Itu. Nah, dia itu dipisahkan, kan namanya kan kolon, dipisahkan dengan kolik kolon. Berarti dia itu dipisahkan oleh mesenterium kolon transversum. Itu. Nah, yang kompartemen suprakolik ini terletak di atas mesokolon transversum, berisi gaster, hepar, dan lien. Sementara yang kompartemen infrakolika ini terletak di bawah mesokolon transversum, isinya intestinum tenue, kolon ascendens, dan descendens. Nah, kompartemen infrakolik nanti dibagi jadi ruang lagi, infrakolik dextra dan sinistra oleh mesenterium intestinum tenue. Tuh. Sementara apa itu laser sac? Laser sac itu biasanya disebut dengan bursa mentalis. Dia itu ada di belakang gaster sama hepar. Jadi di belakang omentum minus kalau tampak dari anterior itu hal ini kan namanya juga omentum bursa mentalis. Jadi dia itu juga kayak bursa untuk benturan di belakangnya. Nah, bursa omentum ini terhubung dengan satu salurannya, namanya nanti akan kita bahas di selanjutnya. Foramen epiploica winslowi ini foramen yang menghubungkan greater sac dengan lesser sac, yaitu terletak di posterior dari lambung atau gaster dan omentum minus. Nah, foramen epiploica terletak di posterior dari ligamentum hepatoduodenale. Ini bentuknya foramennya ini.
Ini ramen. Ini nggak tambah kasternya ya. Ini hepatogastrika foramen di belakang nih. Biasanya ini nah, gambarnya ini mungkin eh, untuk presentasi kali ini cukup sekian, dan juga ini ada beberapa daftar pustaka, ada dari Pringnaker seperti biasa, ada dari Sobota, dari More, ada juga dari Gray Basic Anatomy, dan juga dari beberapa, ada dari jurnal Surgical Anatomy of the Mental Pulsar dari Brinkman et al. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.